Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah al-qaimin wal qaimat, jamaah Masjid Jami Islamic Center, yang insya Allah semoga kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi Ramadan 1433 Hijriah akan meninggalkan kita. Orang-orang dulu salafus soleh, kalau ditinggalkan Ramadan tidak sedikit mereka yang menangis. Tapi sebaliknya, ketika datang bulan suci Ramadan mereka bersukaria. Sampai ditulis di pintu-pintu masuk rumah mereka itu tulisan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Karena Ramadan itu ditunggu-tunggu kedatangannya. Bak tamu yang agung, tamu yang membawa kedamaian, tamu yang membawa keberkahan. Karena memang Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Jadi tolong jangan salah sebut, kita menyebut marhaban ya Ramadan. Ada saudara-saudara kita memanggil marhaban ya Ramadan. Padahal antara Ramadan dan Ramadan itu beda. Kalau Ramadan saya lihat di kamus ternyata adalah orang yang matanya belekan. Jadi kalau kita bilang marhaban ya Ramadan, berarti selamat datang wahai orang yang matanya belekan. Tapi Ramadan, pembakaran. Pembakaran setidaknya ada dua pembakaran setidaknya. Yang pertama adalah pembakaran dosa-dosa kita. Yang Rasul katakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang bersaum di bulan Ramadan imanan, syaratnya adalah dengan iman, bukan niat yang lain-lain. Karena banyak orang yang puasa macam-macam nawaitunya. Ada nawaitu puasa supaya langsing. Ada juga nawaitu sauma ghadin supaya awet muda. Ada juga nawaitu sauma ghadin supaya dibacok nggak mempan. Jadi macam-macam. Maka di sini yang akan diampunkan dosanya pertama adalah karena nawaitunya imanan. Karena faktor mengikuti dan juga iman kepada Allah. Wahtisaban, dia tidak mengharap apa-apa dan tidak mengharap bantuan ataupun pujian dari siapapun, tapi semata-mata adalah balasan dari Allah. Barulah kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan dihapuskan dosa-dosanya. Pembakaran yang kedua bisa jadi adalah pembakaran penyakit. Setidaknya kolesterol ini bisa dibakar dengan puasa. Karena puasa ini luar biasa untuk menyembuhkan penyakit. Dokter-dokter sudah mengatakan puasa itu sehat. Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian
dan kalian akan sehat. Secara pribadi sebelum saya masuk Ramadan, saya cek gula darah saya cek darah saya, kolesterol saya tinggi 258. 10 hari masuk Ramadan, dalam masa 10 hari alhamdulillah kolesterol cuma 205. Ini satu bukti dalam masa 10 hari saja itu bisa membakar kolesterol. Asal puasanya maghribnya tidak balas dendam. Bagaimana kolesterol akan turun kalau habis maghrib balas dendam? Habis maghrib segala macam air diminum. Kopi, jeruk, air susu, air keran, kolak, kacang hijau, ketan hitam, kolang kaling, cindil, bakwan, bakmi, bakso, bak mandi. Nah jadi dengan demikian bahwa pembakaran yang dimaksud ini adalah pembakaran daripada penyakit-penyakit kita. Nah makanya pantas kalau ulama-ulama salaf dulu itu banyak yang nangis kalau ditinggal bulan suci Ramadan. Tampaknya di antara kita tidak sedikit Ramadan mau mengakhiri banyak yang tersungging senyuman. Banyak yang gembira bukan bersedih. Ini bedanya orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang. Maka dengan demikian akhir-akhir Ramadan seperti ini itu dimanfaatkan oleh salafus soleh i'tikaf, mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini turun berkenaan dengan adanya keinginan sahabat dulu ketika Rasul menceritakan tentang adanya orang Bani Israel dulu yang malamnya sholat malam qiyamul lail, pagi-paginya dia sudah menenteng senjata jihad fisabilillah. 1000 bulan dia lakukan seperti itu. Ketika diceritakan hal itu oleh Rasulullah, mereka pada iri. Ya Rasul, apa mungkin kita seperti mereka sementara umur kita pendek-pendek? Kayaknya kita nggak mungkin sampai 1000 bulan. Hampir jarang umur kita 1000 bulan. Yang diperkirakan 83 tahun. Ya memang umur kita ini kata Menteri Kesehatan yang dulu Ibu Fadila Supari mengatakan rata-rata penduduk Indonesia meninggal dunia umur 60. Makanya maaf yang sudah 58 tahun siap-siap tinggal jatah 2 tahun lagi. Apalagi yang 59 tahun 11 bulan 29 hari besok Pak. Jadi dengan demikian kapan kita akan menginvestasikan supaya investasi modal kita ini bukan hanya kita untung dalam waktu dekat, tapi adalah yang visioner, yang terus bukan hanya kita masih hidup kita mendapatkan keuntungan, betapapun kita sudah mati berkalang tanah, itu tetap kita akan menggapai keuntungan itu. Antara lain adalah Lailatul Qadar tadi. Di samping itu Nabi menyebutkan 3 para jamaah. 3 hal investasi yang bukan hanya untung duniawi, tetapi juga adalah untung ukhrawi. Hadisnya sering kita dengar, mungkin di antara kita hampir yang sudah hafal. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Kalau manusia mati itu semua putus amalnya, kecuali ada 3 perkara yang tidak putus-putus. Keuntungannya terus dikirim, keuntungannya itu adalah terus ditransfer betapapun kita sudah mati berkalang tanah. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Tadi barusan ditayangkan di layar kita orang yang berbondong-bondong untuk bersedekah. Ini artinya apa? Kita kadang-kadang menginvestasikan harta kita ratusan juta sampai miliaran untuk mencari keuntungan duniawi. Duit kita dimasukkan PT itu, PT sana, dimasukkan untuk dagang sana, dagang sini.
Padahal keuntungannya belum tentu. Untung ataupun tidak kita berani mengeluarkan uang seperti itu. Tapi sedekah jariyah yang tidak pernah ada ruginya, pasti untungnya. Kadang-kadang kita mikir-mikir untuk mengeluarkan duit. Kita lewat tadi aja duit kita cari yang recehan. Kadang-kadang tidak sedikit kotak lewat lancar karena nggak ada yang ngisi. Jadi kadang-kadang seperti itu. Maka orang yang menginfakkan hartanya, mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan tanah untuk madrasah, mewakafkan tanah untuk pondok pesantren. Ini jangan dianggap adalah mereka itu tidak mempunyai keuntungan yang luar biasa. Betapapun dia sudah mati, terus keuntungannya ditransfer oleh Allah melalui perbankan, yang perbankannya ini adalah langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita investasikan harta kita yang jelas, yang menguntungkan. Kapan lagi? Umur kita tidak tahu, saya katakan tadi. Apalagi kiamat sudah ada sinyal-sinyal. Kemarin di Ukraina itu ada seorang ilmuwan ahli kimia masuk Islam. Gara-gara membaca hadis Nabi, tidaklah akan kiamat kecuali matahari terbit dari barat. Ini langsung masuk Islam. Seorang ilmuwan kimia ini, kebetulan saya namanya lupa. Ketika ditanya, Prof, kenapa kok Anda bisa masuk Islam gara-gara baca hadis ini? Saya ini ahli kimia. Kerjaan saya antara lain meneliti pergerakan bumi. Ternyata 1971 itu saya meneliti bumi itu ternyata sudah bergeser dari porosnya. Setiap tahun itu 10 kilometer. Jadi poros utara, poros selatan itu sudah bergeser. Tidak pada posisi yang sebenarnya. 10 kilometer per tahun. Tahun 2000 bukan lagi 10 kilometer, ternyata sudah mencapai 40 kilometer per tahun. Sekarang konon itu bumi sudah berpindah dari porosnya sudah 200 kilometer sekarang. Kenapa bisa cepat seperti itu? Karena ternyata perputaran bumi itu mendapatkan suplai energi dari panasnya matahari. Tambah ke sini itu matahari tambah panas. Kenapa kok tambah panas? Karena memang hal-hal yang bisa merusak alam antara lapisan ozon sudah menipis, itu adalah akibat ulah tangan manusia. Itu memperpanas matahari, memberikan energi kepada kepada bumi. Lama-lama bumi yang ada di poros utara pindah ke selatan dan selatan pindah ke utara. Sehingga ketika matahari terbit dari timur pun berarti dia terbit dari barat. Kenapa? Bukan mataharinya yang berubah, tapi adalah buminya yang berubah. Itu sudah sebentar lagi sampai-sampai ilmuwan Ukraina buru-buru masuk Islam. Kita tidak tahu kapan itu matahari terbit dari barat. Mumpung sekarang belum terlambat, investasikan harta kita untuk kepentingan-kepentingan ukhrawi. Yang kedua, sampai jam berapa saya? Sedikit lagi. Yang kedua, investasi yang sangat menguntungkan duniawi ukhrawi itu adalah au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ketika sekarang kita bisa baca koran, adakah di antara kita yang ingat kepada guru ketika di SD yang mengajarkan ini, bu, budi, budi. Ingatkah kita itu kepada mereka yang mengajarkan? Kita bisa cerdas membaca gara-gara mereka. Ratusan bahkan ribuan orang yang dicerdaskan oleh dia. Belum lama saya melihat guru saya yang mengajarkan saya di SD dulu. Hidupnya masih gitu-gitu aja. Lebih hebatan muridnya. Tapi jangan dianggap mereka itu miskin.
investasinya sudah luar biasa. Dia kaya karena sudah mencerdaskan berapa banyak orang, ribuan orang sudah dicerdaskan olehnya. Makanya wahai guru, jangan bersedih Anda yang berprofesi sebagai guru. Ketika kita baca Quran setiap hari tidak sedikit, terlebih di bulan suci Ramadan, setiap hari kadang-kadang 1 juz, 2 juz. Ingatkah kita kepada mereka yang mengajarkan alif-alifan ketika kita di TK TPA? Ketika kita di surau-surau dulu, kita bisa baca Quran, kita bisa baca kitab, mereka yang mengenalkan. Bahkan kita sudah jadi guru lagi, mengajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anak kita tidak sedikit yang jadi guru lagi. Lihat berapa banyak yang sudah dicerdaskan. Dan ilmunya yang terus turun-temurun diberikan kepada orang-orang secara tidak langsung. Riwet kepahalaannya itu kembali kepada dirinya. Makanya jangan sampai kita bersedih dengan jadi guru. Kadang-kadang di antara bapak ibu ada anaknya yang masuk PGTK. Jangan nak, engkau jangan jadi guru TK. Kamu gak bisa kaya-kaya. Subhanallah. Padahal mereka luar biasa. Ini investasi yang luar biasa, keuntungan duniawi dan insya Allah akan mendapatkan keuntungan ukhrawi. Yang ketiga, investasi yang luar biasa yang sangat menguntungkan duniawi ukhrawi adalah awaladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Menjadikan anak soleh itu enggak mudah. Tidak seperti membalik telapak tangan kita. Melalui proses panjang sejak kecil. Makanya pantas kalau umpama orang tua kita dulu menggendong-gendong anaknya menanamkan tauhid. Kata Nabi, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Ajari anak kalian pertama kali tauhid la ilaha illallah. Ibu kita dulu ngegendong-gendong miftahul jannah la ilaha illallah. Luar biasa. Beda dengan ibu-ibu muda sekarang ngegendong-gendong anaknya. Lagu nyasar di mana, nggak karu-karuan, nggak ketemu-temu. Salah alamat. Jadi dengan demikian penanaman akidah sejak kecil. Lihat orang tua kita dulu memasukkan anak sekolahnya, nak, masuklah engkau sekolah supaya engkau jadi anak soleh, engkau jadi anak pinter. Dulu begitu. Sekarang, nak, masuklah sekolah supaya engkau dapat cari kerja. Tuh beda. Miopik, picik. Sekarang itu supaya dapat kerja. Mending kalau dapat. Tapi kalau doanya supaya engkau menjadi anak soleh, menjadi anak pintar. Dulu mah di kampung saya, Masya Allah, itu yang namanya anak keluaran madrasah, keluaran pesantren, lakunya luar biasa. Tuh, ada anak keluaran pesantren tuh. Sekarang keluaran pesantren gak dilirik. Yang dilihat bawa motor, bawa mobil. Sudah krisis nilai sekarang. Jangan kawin sama anak pesantrenan. Nggak ada kerjaannya, cuma tahlilan doang. Masya Allah. Nah ini sudah krisis nilai. Jadi kalau dulu orang menanamkan akidah keimanan, cari mantu gara-gara keimanan dan akidahnya. Sekarang kadang-kadang kita memilih pemimpin pun kadang-kadang tidak memikirkan akidahnya. Yang penting demokrasi, akidah urusan belakang. Nah ini yang membahayakan. Ini padahal merupakan investasi ke depan. Ini yang akan dicatat masa depan. Jangan korban akidah demi demokrasi. Jadi mari kita tanamkan generasi-generasi kita itu supaya bisa mendoakan kita. Bimbing generasi kita mereka supaya mendoakan kita. Kita belangsak. Kalau umpama kita mempunyai anak, coba bapaknya haji, ibunya hajah. Anaknya mabok-mabokan. Anak siapa? Pak Haji Anu.
jelek nama kita. Salah siapa? Bukan salah anaknya, bisa jadi pendidikan orang tua. Bahagialah Bapak Ibu yang mempersiapkan generasinya sekarang supaya menjadi generasi yang soleh dan pintar. Bukan hanya mencari pintarnya saja, tapi supaya menjadi anak itu soleh. Semoga ada manfaatnya. Investasi-investasi ini moga-moga bermanfaat. Karena sekali lagi umur kita siapa yang tahu. Maka kita harus berpikir masa depan, visioner. Bukan hanya kebahagiaan duniawi hanya yang kita cari, tapi tentunya adalah kebahagiaan ukhrawi yang insya Allah di sana kita hidup akan selama-lamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.